namanya sudah tidak menemukan yang namanya keraguan, kekecewaan, kesedihan. Allah sembuhkan hati iman kita indah di dalam hati kita, serta menjadikan kamu benci kepada kefakiran, benci fakir, benci kemiskinan, benci benci dengan hal-hal yang tidak Allah sukai. Nah, jadi beberapa hal Allah kasih kita waktu untuk bertafakur diri. Kira-kira ibu menemukan banyak ilmu nggak dari Al-Quran? Kan selama berapa bulan kita nggak keluar. Kira-kira kita manfaatin nggak untuk bertadabbur Al-Quran? Terus ketika kita rajin bertilawah, kita tadabbur nggak? Kalau kita tadabbur ini subhanallah, jadi kita mengerti makna. Ternyata di dalam beberapa bulan kemarin, ketika kita nggak bisa kemana-mana, ya kan? Kita manfaatkan waktu, disitulah inti keimanan kita sedang meningkat. Allah tambah lagi iman kita, Allah berikan pengetahuan buat kita, kemudian Allah tinggikan derajat kita. Di sini udah jelas, kita akan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah gini doanya. Ini saya ya, dan manjakan kepada anak-anak. Ya Allah, hindarilah aku dari hal-hal yang tidak kamu sukai. Saya baca kepada anak-anak saya gitu, bilang deh Kak sama Allah, kalau berdoa, ya Allah hindari aku dari hal-hal yang tidak kamu sukai. Kalau enggak yang Allah sukai, berarti kita enggak akan melakukan, Bu. Walaupun godaan itu di depan mata, banyak loh, banyak banget godaan depan mata kemarin. Ya, mungkin ibu juga mengalami, tapi tanpa kita sadari. Kalau saya merasa banyak banget godaan depan mata saya yang luar biasa pokoknya. Ya Allah, setiap saat kita istighfar ya, istighfar kepada Allah, bilangnya ya kayak ngobrol aja sama Allah. Ya Allah, ini godaan banget di depan mata ya Allah. Kalau nggak kuat-kuat imanmu, kita tergoda kita. Mau ngerjain ya Allah, mungkin mau melaksanakan ya Allah, mungkin mau ngejalanin ya Allah. Tapi tolong sendiri ya Allah, aku nggak mau hal-hal yang tidak kamu sukai. Jauhkan dari itu ya Allah. Banyak orang yang ngajak bisnis ini, bisnis itu, masuk-masukan ini, masukan itu, kok pas begitu jadi modal tambah muda. Ya, kalau nggak kuat-kuat iman, ya juga ya. Ya pasti begitu. Tapi balik lagi ya Allah, terserah Engkau lah, pokoknya aku mau hindari aku dari hal yang nggak kamu suka ya Allah. Pokoknya yang kamu nggak suka ya, jangan nampakkan ke saya, jangan deketin ke saya, jangan deketin ke keluarga saya. Gitu benar. Insya Allah Allah lindungi sama kita sendiri. Jadi setiap kita itu pasti banyak sekali godaannya ya. Banyak sekali godaan kita ketika ingin merapatkan diri kita untuk menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan saat kemarin beberapa bulan yang lalu kita merasa terpuruk keimanan, terpuruk ekonomi, terpuruk keterbatasan lingkungan. Wah, itu sebenarnya kesempatan luar biasa kata Allah kalau kau cerdas, ya kan? Kalau kau cerdas, kalau kau orang yang beriman, kita pengen orang yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus, maka kita tanam keimanan kita dengan kesungguhan. Makanya supaya kita mendapatkan perhatian, kita dicaperli sama Allah, ya kan? Maka cari mukalah kepada Allah. Jangan cari muka ke orang lain, ke hamba Allah, tapi cari mukalah kepada Allah. Gimana caranya supaya timbul itu tadi yang namanya ini, kata Allah, aku dekatkan imanmu, aku tumbuhkan keimananmu di dalam hatimu sehingga timbul yang rasanya cinta. Ketika timbul rasa cinta, maka di dalam hatimu menjadi keindahan. Jadi Pak Namas mau indah aja, bukan susah aja yang kita pandang. Wah susah nih, wah susah nih gitu ya. Tapi keindahan, apa ternyata Allah mengurus dosa-dosaku, ternyata Allah menguras keharaman-keharaman yang ada pada keluargaku, ya kan, harta-hartaku dan sebagainya. Jadi semuanya lampunya positif. Ketika timbul yang namanya penilaian positif pada diri kita asal di hati, maka itu akan tercermin. Kan banyak orang yang semakin bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah, terus pengen tinggalkan gimana tuh makin tinggi derajatnya ya. Padahal kata Allah gampang banget, kata Allah kalau mau aku tinggikan derajatmu. Apa Bu kemudahan mendapatkan tinggi derajat? Yang ibu-ibu tahu, kira-kira apa ya? Supaya derajat kita ditinggikan oleh Allah cepat, dengan mudah. Salat
mohon kepada Allah. Di saat itulah tempat yang khusyuk kita mohon kepada Allah dan berdoa. Ya, jangan berharap orang lain tahu, jangan berharap, jangan berkeinginan, bukan berharap ya, jangan berkeinginan orang lain tahu. Jadi boleh kita tinggikan derajat kita, boleh kita tinggikan keimanan kita setinggi-tingginya. Kita tinggikan keistiqomahan kita beribadah kepada Allah setinggi-tingginya, tapi jangan berkeinginan orang lain tahu. Allah pasti akan cepat mengangkat derajat kita. Dan yang pastinya nih Ibu ya, yang sudah pasti jelaskan, orang yang rajin salat lain, maka Allah akan berikan cahaya pada dirinya, cahaya pada wajahnya, cahaya pada akhlaknya. Itu kan susah. Pokoknya gak usah pakai minta, diam-diam aja. Pokoknya rajin, pokoknya salat lain, tahajudnya. Udah otomatis kata Allah, aku bilang derajatmu diantaranya salah satunya adalah aku akan bercahaya sendirian. Kalau lingkunganmu ternyata semuanya, kita ada tahu itu semua ahli salat lain. Cahaya semua wajah kita, dan orang tidak akan pernah bosan memandang wajah kita. Tuh, udah jangan aneh. Jadi otomatis Allah akan memberikan derajat kita. Kemudian apa nih Allah hindarkanmu? Jadikan kamu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan. Nah lagi ya, kedurhakaan kepada Allah, durhaka kepada orang tua, durhaka pada anak ada nggak ya Bu? Ada nggak? Ada. Kita lalaikan anak-anak kita. Dan mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Udah ikutin aja kata Allah lah pokoknya. Pokoknya saya mau ngajarin apa yang Allah suruh aja lah. Ya kan? Gak usah neko-neko kalau bahasa Jawa. Boleh Bu? Gak usah macam-macam kalau bahasa Jawa. Ya kalau suruh ini kita kerjain. Kalau Allah gak kasih jangan. Kalau gak suruh jangan nyari. Jadi apa yang Allah suruh ikuti, apa yang Allah perintahkan. Jangan berharap pokoknya. Yang penting kuncinya jangan berkeinginan ya. Jangan berkeinginan ibadah kita, keimanan kita tinggi itu mendapat pujian dari orang lain. Itu aja pun. Silakan setinggi-tingginya. Ya, nanti Allah dan masing-masing yang akan memuliakan, memuliakan. Ya, kita lanjut lagi. Ketika Allah ingin meninggikan derajat kita dan kemudian kita menjalankan perintah Allah, caranya bagaimana secara dahsyat. Tadi salah satu di antaranya adalah kita sholat qiyamul lail. Poin yang kedua, ini ada 4 poin ya. Poin yang kedua adalah perbanyaklah bertilawah. Nah, itu. Jadi kalau untuk berdoa sudah sering kita bahas ya. Nanti apalagi sudah saya sampaikan mengenai nanti akan hilang huruf per huruf ya, akan hilang dari muka bumi ini Al-Quran. Kalau kita sampai tidak sering-sering bertilawah, kita menjadi hamba Allah yang merugi. Karena nanti di akhir zaman sudah nggak ada lagi kalam, sudah nggak ada lagi yang tercatat dalam Al-Quran, nggak ada lagi huruf per huruf habis. Kita mau baca udah nggak ada, akan mudah hilang. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sering-sering baca yang namanya ayat-ayat kauniyah. Tahu ayat-ayat kauniyah Bu? Belum. Atau tadaburilah ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu adalah ayat-ayat tentang penciptaan Allah, fenomena alam lah, ya kan, dan sebagainya. Itu kan ciptaan Allah, ada kan? Betul. Terus Allah bersumpah demi waktu cepet banget ya, terasa nggak Bu? Terus baru kemarin Senin, terus sekarang udah hari apa nih? Hari Kamis ya Allah. Ya Kamis kan? Pokoknya kalau udah masuk anak, udah cepet deh, langsung hari Sabtu. Cuma Senin lagi. Masya Allah, waktu cepet banget. Demi waktu, makasih. Ayat-ayat kauniyah, makasih. Itu kan demi waktu. Jadi banyak ayat-ayat tentang ciptaan Allah, tentang alam. Jadi kan Allah ciptakan gunung-gunung segala macam. Itu yang harus kita tadaburi agar kita semakin kuat. Nah, boleh Ibu buka yang tadi saya katakan surat apa Bu? Surat Kahfi ayat 110. Surat ke-18 ya.
Surat ke-18 ayat 110. Yang sudah dapat silakan baca. Iya, 110. Ya, ini yang tadi saya sampaikan di ayatnya ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, siapa bu yang mau berharap bertemu dengan Allah bu? Siapa? Hah? Kita semua dong. Jadi kalau kita termasuk hamba Allah yang berharap bertemu dengan Allah, itu berarti orang yang berimannya iman dengan kesungguhan, dengan sungguh-sungguh beriman. Jadi orang yang benar-benar beriman, yang imannya benar-benar dengan sungguh-sungguh, pasti dia berharap ingin bertemu dengan Tuhannya, berharap bertemu dengan Allah, berharap bisa menatap wajah Allah. Tapi iman kita tuh benar tuh. Jadi sekarang kita benahi lagi. Kalau kemarin masih belum rohnya enggak, ya mulai ibaratnya keinginan yang belum ada gitu. Nah ini mulai timbulkan, berarti keimanan kita benar-benar keimanan yang kita jalankan dengan sebenarnya. Jadi maka barang siapa berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Jangan lupakan. Jadi kalau orang yang benar-benar pengen bertemu dengan Allah, apa? Satu, dia itu cinta kepada Allah dan dia pasti selalu mendahulukan Allah dari yang lain. Jadi Allah terus. Itu istilahnya kalau bahasa kita ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah aja dulu, Allah lagi, Allah dulu, Allah terus. Itu kalimatnya. Jadi orang-orang yang beriman seperti ini, yang berharap bertemu dengan Allah, pasti dia mencintai Allah dan dia pasti mendahulukan Allah dari yang lain. Walaupun kita sedang asyiknya ngobrol, ketemu teman lama yang udah lama ketemu teman karib kita nih, sekali dikasih waktu ketemu, terus waktu masuk azan masuk, kita tahan dulu. Berarti kita mendahulukan Allah atau mendahulukan Allah? Mendahulukan Allah. Hal yang biasa-biasa saja sebenarnya. Dan tanpa kita sadari, ternyata kita sudah mendoakan Allah. Dulu teman kita yang udah lama nggak ketemu, yang dari jauh, ya kan? Kita mendoakan Allah walaupun cuma jaraknya 10 menit, 15 menit, 20 menit, apalagi satu jam. Padahal dalam waktu cuma 5 menit aja ketemu Allah, di situ kita sudah memberikan prestasi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kan kita suka merasa nggak enak ya sama teman, sama saudara, sama orang tua, apalagi datang jauh dari kampung. Baru nyampe langsung pas aja, langsung jadi anak cerita. Ada nunggu sebentar mas, mau nunggu waktu 10 menit. Bisa nggak kita diam? Alhamdulillah, udah masuk saja. Duduk. Pak, ayo masuk, kita sontar dulu yuk. Pernah nggak begitu? Ya, kadang ada rasa sungkan mas. Rasa sungkannya kepada hamba Allah. Nggak ada rasa sungkan kepada Allah. Makanya tadi saya katakan bahwa semua beriman nggak beriman, tapi yang beriman dengan kesungguhan jarang. Maksudnya bisa terpilih kan? Kalau aku nggak beriman, kita semua beriman percaya kepada Allah. Tapi yang sungguh-sungguh beriman itulah terseleksi. Lu orang India nih? Masya Allah. Ya. Jadi poin pertama Pak Bu, dia cinta kepada Allah, kemudian dia mempersatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dia tidak akan mungkin, sayang. Mau ini, mau sini. Ini
Itu aja. Yang kedua adalah bahwa sesungguhnya dia merasa senang dan bangga akan berjuangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melakukan amal-amal soleh dengan 3 hal. Apa yang dilakukan? Melalui lisan. Nah, ini kita pikirin lagi Bu, kita termasuk apa? Kadang-kadang lisan kita nggak suka terjaga ya, suka cepat, berkaitan teman baik ini, teman akrab ini. Kalau lagi enak, kalau nggak enak bodi, ya kan? Seperti biasa ya, lagi biasanya nggak tersinggung, saat ini lagi tersinggung. Nah, jadi lakukanlah itu dengan apa? Lisan kita. Amal soleh dengan lisan. Jaga lisan kita. Karena ini penentu kita masuk surga dengan lisan. Kedua dengan hati. Nah hati ini yang bahaya Bu, tersembunyi. Makanya tadi yang di pagi hari kita bahas. Jadi karena kita menjadi korban, bersihkan hati kita sesering mungkin. Gimana mau nggak korban saling kalau pada bersih hatinya? Dengan hati kita bersih. Terus yang ketiga dengan perbuatan, sikap, dengan sikap. Jadi 3 itu aja. Amal soleh kita lakukan dengan 3 hal: lisan, hati, dan perbuatan. Insya Allah kita termasuk golongan hamba Allah yang berbuat. Amin. Ya. Bagaimana tadi caranya? Udah yang keberapa poin? Yang kedua ya. Pertama, kedua, ketiga. Yang kedua tadi kan baca Quran. Nah, pertama tadi apa tuh? Salat qiyamul lail. Panjangkan derajat ya Bu, dan ditinggikan iman kita. Salat qiyamul lail. Kemudian kita membaca Al-Qur'an sesering mungkin dan mentadabburnya. Yang ketiga, kenali atau tadaburlah ayat-ayat kaum. Dan yang terakhir, amal soleh yang kita lakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas jalan ini, jangan diiringi dengan gerutu. Karena kalau bahasa Indonesia itu gerutu. Dumel. Gerutu apa tuh? Gerutu itu aja kan ya? Gerutu dulu. Jadi dengan apa bahasanya ya? Kayak itulah judulnya. Jadi lakukanlah segala hal dengan keikhlasan. Insya Allah kita akan menemukan titik yang namanya keimanan kita itu pertama. Jadi boleh ditinggikan derajat keimanan kita, ya minta kepada Allah ditinggikan derajat keimanan kita dengan beberapa hal tadi poin yang harus kita lakukan. Jangan berharap atau jangan ingin segala ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan perhatian dari orang lain, mendapatkan sanjungan dari orang lain. Cukup hanya Allah yang tahu. Cukup hanya Allah yang tahu. Kira-kira bisa Bu? Insya Allah. Karena ketika kita hanya berharap kepada Allah, Allah menggempurnya dengan ujian. Kuat nggak? Karena kan itu secara tersembunyi. Karena manusia itu sifatnya ingin caper, ingin cari perhatian manusia itu. Jadi jangan bilang enggak mungkin, karena memang manusia itu sifatnya begitu. Paling senang banget kalau diperhatikan, paling senang banget kalau disukai. Nah, jadi ada 3 hal nih. 3 terus ya, karena aku suka yang ganjil-ganjil. Makanya saya pilihnya yang ganjil aja. 3, kalau nggak 5, kalau nggak 7 gitu. Tapi kalau 5 juga nggak kebanyakan, saya ngambil yang aman. 3 aja cukup. Ya kan? 3 aja. 1, kita senang makan, benar? Manusia suka makan Bu? Kalau ditanya suka makan nggak? Suka banget gitu ya. Keimanan juga gitu, kita kan pengen nih suka banget kalau iman kita bertambah kan. Jadi nggak akan mungkin orang nggak suka imannya. Iman pertama nggak mungkin nggak suka ya, pasti suka banget, berharap banget iman kita itu bertambah. Nah gambarannya adalah manusia itu banyak sukanya, suka makan. Nah, ini gambaran lagi nih, suka makan tapi nggak mau makan. Aneh nggak? Aneh. Manusia kok aneh sih? Adanya di mana? Suka makan tapi nggak mau makan. Ya itu menjaga badan. Diet lah, gitu kan? Tambah banyak. Ya. Tapi suka makan bilangnya. Sini dok. Masya Allah pakai apa itu? Oh
semua di sini ya. Mau yang mana? Mau baca? Mau ngaji ya? Ini lagi nyontek udah nih. Oh, ini kan lagi baca surat Kahfi, jadi surat Yusuf deh. Terbang. Ya. Nah, jadi manusia itu suka apa tadi Bu? Suka makan? Nah, ada di sini yang nggak suka makan? Ayo, jangan. Nggak ada ya? Semua suka makan kan? Tapi nggak mau makan. Di sini ada yang nggak suka uang Bu? Tidak. Bukan cuma manusia itu suka uang. Benar? Ada yang nggak suka di sini? Semuanya suka. Suka banget. Tapi kok nggak mau kerja? Nah, benar nggak? Manusia itu suka uang tapi nggak mau kerja. Terus manusia yang sakit suka mau sembuh nggak? Mau banget sembuh, tapi kok nggak mau berobat? Nah, jadi keinginannya tinggi gitu ibaratnya ya. Keinginan tinggi tapi tidak mau melakukan pencapaian untuk yang lain. Itulah namanya manusia, banyak keinginannya. Nah, ya kita lihat lagi ya surat Al-Imran ini terakhir ya. Kita sampai jam berapa? Sekarang Oh, jam 5 ya. jam 5 Masih lain. Al-Imran surat keberapa? 3. 191. Yang sudah dapat silakan baca. 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berdiri, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Amin. Ya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Ini kalau kita tadi ngebahas tentang ayo ke dalam ayat-ayat kaumnya, ya kan? Ini nyambungnya ke sini nih, ya. Ayat-ayat kaumnya itu kan fenomena. Kemudian segala bentuk ciptaan Allah, ya kan? Kita berzikir kepada Allah sambil berdiri. Kita lihat tuh hamba Allah yang lain ketika Allah ciptakan dia tidak bisa berdiri. Ada kan Bu yang tidak punya kaki, dia tidak bisa berdiri tanpa bantuan Allah yang lain. Nah, di sini harus kita syukuri. Alhamdulillah Allah, Kau ciptakan aku lengkap dengan dua kaki sehingga aku bisa berdiri, aku bisa berlari, aku bisa berjalan. Tapi Kau ciptakan hamba-Mu yang lain ada tanpa kakinya, tapi masih bisa bekerja. Ya, jadi mengingat Allah sambil berdiri, kemudian duduk, tetap kita berdiri dengan berzikir. Ingat Allah kan maksudnya, kan mengingat Allah itu berzikir dengan mengucapkan apa Bu? Alhamdulillah, kemudian subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, atau subhanallah, wajahnya cantik sekali ya, bisa gitu kan? Subhanallah, sehat banget sih, gak pernah sakit. Kayaknya saya kalau ketemu ibu kayaknya jadi semangat kan gitu. Subhanallah, oh kalau ketemu Bu Diana kayaknya semangat gitu ya, kayaknya fresh banget. Ditambah sampai nanya vitaminnya apa sih Bu Diana? Saking freshnya, kenapa? Ternyata hatinya bahagia, hatinya diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka terpancarlah di wajah kita. Ada nggak pernah kita menemukan orang yang wajahnya murung aja Bu ada? Sifat. Padahal dia nggak punya utang. Sifat. Nggak punya utang dia, tapi wajahnya murung aja kita lihat. Ya Bu ya? Kayaknya gelisah banget gitu seolah-olah. Kayaknya sedih aja itu wajahnya, masya Allah. Ya. Oh, kenapa Bu lagi masalah? Enggak? Coba bilang sih, mau marah langsung Bu. Lihat wajahnya. Coba kalau yang hatinya indah, hatinya bahagia, hatinya ikhlas, hatinya penuh keimanan. Maka tinggal ditanya, Ibu bersedia? Alhamdulillah, emang pas saya begini ya. Nggak tersinggung Bu, orang mau ngomong apa juga nggak tersinggung. Karena nggak efek menurut dia, ya kan? Ini ada di omongin sedikit tersinggung sama orang.
Ya Bu. Padahal ketika kita tersinggung, emosi kita keluar. Ketika emosi kita keluar, maka dosa akan timbul. Betul? Mungkin tak kira? Kalau orang mau nanya macam-macam ya, kita happy aja, gitu ya. Kita ikhlas aja. Kalau Bu, saya sekarang tambah gendut sih Bu. Langsung marah atas dulu, jangan gitu dong. Di lockdown tuh. Incus langsing banget, Incus. Langsing. Aduh, jangan Dari sini langsing. Jadi santai aja, berarti aku bahagia. Apalagi hari ini hari bahagia kan? Ada tambah timbangan lagi 1 kilo. Masya Allah. Sambil berdiri mengingat Allah, sambil duduk, kemudian dalam keadaan berbaring tetap ingat kepada Allah SWT. Alhamdulillah, walaupun kita masih diberikan nikmat Allah SWT. Bisa tidur, bisa punya tempat tidur, atau nggak punya tempat tidurnya di lantai. Pakai tikar, ya kan? Jadi banyak banget yang namanya ayat-ayat kauniyah yang harus kita tadaburi. Kemudian apa lagi di sini? Mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Allah menciptakan segala sesuatu itu kan nggak ada yang sia-sia, ya. Pasti ada manfaatnya. Maka Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari ajab dan apa doanya Bu, terhindar dari sisa neraka Bu? Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ridholah aku masuk surgamu, hindarkan aku dari siksa neraka. Itu baca Bu. Jangan nunggu sholat aja, selesai sholat baru baca doa ini. Kapanpun sampai sekarang aja baca doa apa? Kalau banyak sholat baru baca. Kalau berikan sesuatu kawan. Ya amin, ini nama malaikat banyak di sini. Kan saat dulu di majelis itu banyak malaikat yang amin. Doanya gitu. Terus apa lagi kita doa? Jangan nunggu setelah sholat. Kalau nunggu setelah sholat boleh kita. Cuma sedikit terbatas. 5 waktu dan sunnah-sunnah yang lain sholatnya. Baru doa minta. Tapi setiap saat nggak mesti nunggu waktu sholat atau setelah sholat kita berdoa. Lagi di mana aja juga kita berdoa. Lihat orang nikmat lagi bahagia, berdoa ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Bisa jadi lagi kebagian itu Allah cabut nyawanya. Kita minta lagi saat melihat ini bahagia terus kita dicabut rohnya. Tapi kita sedang berdoa. Terus pun jadi jangan nunggu setelah sholat. Kalau kita ketemu sholat berikutnya, kalau enggak, doanya terbatas. Jadi doa setiap orang saja. Kata Allah, Engkau mengingat aku saat kau berdiri, saat kita lagi duduk, terus ingat Allah. Minta bersama Allah, doa bersama Allah, zikir bersama Allah. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang beriman, yang imannya sungguh-sungguh dengan keimanan yang benar. Sehingga kita dijanjikan oleh Allah, janji Allah tuh mi'at ya. Jadi Allah menjanjikan kita pasti akan melihat wajahnya dan pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Jannatul Na'im. Ada di mana ayatnya itu? Surat Waqiah. Maka rajinkan membaca surat Waqiah di waktu pagi. Rajinkan membaca surat Al-Mulk di waktu malam. Karena malam itu kan waktu kita Allah sabut ruhnya. Karena orang membaca surat Al-Mulk terhindar dari siksa kubur. Kemudian Allah mudahkan dan ringankan saat mencabut ruh kita. Itu surat Al-Mulk. Surat Waqiah kita sudah kemudian semoga kita masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Itu doa kita. Berharap umat Islam, umat yang beriman, umat yang saya, umat yang beriman yang benar-benar kesebuah imannya dengan secara benar. Baik, ini aja yang bisa saya sampaikan ya Bu Ketua serta Ibu tentang masalah apa tadi yang kita bahas? Puberitas keimanan. Jadi puber itu bukan hanya pada diri manusia, tapi ternyata keimanan juga ada puberitasnya. Pengen menonjol nih, udah jago ngaji nih, udah pasih ngajinya nih, ya kan? Puber tuh, lagi puber.
sehingga digoda sama setan di pasir bakal hurufnya nih udah nggak absen nih kalau ngaji nih gitu. Itu lebih terjadi gimana tuh? Kalau kita Allah jangan ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita bahwa tetapkan dengan kita di hati kita benar-benar dengan kesimpulan tidak ada yang lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.